Salam sepak bola ya. Di video ini gue akan bahas tentang beberapa match terutama dari Premier League ya. Yang pertama ada Leicester ketemu Arsenal, di mana di sini kembali The Gunners menunjukkan ya performa yang cukup baik ya ketika berjumpa Leicester yang terkenal mereka memiliki skema serangan dari dua sisi sayapnya yang begitu bagus, dan di match ini nggak berkutik ya. Sambil gue bacain line up-nya ntar ya. Untuk Leicester main dengan formasi 3-4-1-2 ya, atau di atas lapangan 3-4-3 lah, nggak ada bedanya juga, dengan Iheanacho dan Vardy di depan, ditopang oleh Castagne dan Luke Thomas. Sementara untuk Thomas ini nggak terlalu efektif dan lebih mengandalkan Castagne untuk sebagai penambah daya gedore, ditambah ada Maddison di situ. Ya, lalu Arsenal main 4-4-1-1 dengan Ben White dan Ramsdale sekarang lagi naik daun ya, jadi tulang punggung Arsenal. Dan di sini terutama Ramsdale dapat 1-2 save dan ya cukup brilian juga. Dan di sini aku bilang bahwa ya lu jangan terlalu menjudge seseorang kalau lu belum melihat secara langsung, dan inilah yang untuk sampai saat ini ditunjukkan oleh Ramsdale. Kalau yang orang bilang di awal musim ya kiper jelek, bapuk segala macam, nggak layak dihargai, kalau nggak salah 30 juta pound segala macam, dan dia mampu membuktikan kualitasnya dan sejauh ini lebih bagus dari si Bernd Leno. Oke. Lalu di match selanjutnya gue akan ya sambil lihat bentar. Liverpool yang tertahan 2-2 lawan Brighton sempat unggul 2-1, dan ya anything can happen untuk Liverpool juga, karena kembali mereka nggak punya cadangan yang bagus. Jadi sekitar menit 70 memasuki 70 atau seperempat babak akhir, pemainnya udah mulai menurun, pemain utamanya, pemain cadangannya yang mendukung, dan inilah yang terjadi oleh Liverpool, sehingga ya dapat 1 gol, Brighton 2-2. Dan ya lu nggak bisa salahin Klopp juga, karena di bangku cadangan lu mau pasang siapa ya. Ini semoga untuk di Januari ya terutama Liverpool ini berbenah, karena lu bisa lihat bangku cadangannya jelek yang minta ampun. Oke, yang bisa main cuman siapa? Jota. Sisanya lu mengandalin Minamino, mengandalin Origi, mengandalin Chamberlain, mengandalin Tsimikas. Apakah mereka menjadi daya tambah? Enggak sama sekali. Jadi istilahnya inilah yang terjadi dengan Liverpool di match ini. Ya gue nggak heran juga lah, karena pemiliknya pun juga pelitnya minta ampun kan. Lalu kita ke match selanjutnya, ada Chelsea yang menang 3-0 lawan Newcastle. Nggak begitu penting, karena ya seperti biasa Newcastle ini bukan belum menjadi tim yang ditakuti ya untuk Newcastle. Kayak ada City yang kalah 2-0 lawan Crystal Palace, dan di sini gue menonton juga bahwa ya City, terutama sejak Laporte kena kartu merah, sebenarnya di lini cadangan mereka nggak begitu jelek, cuman yang terjadi adalah mereka nggak punya seorang daya gedor. Inilah yang menjadi permasalahannya Pep selama 3 musim terakhir. Mereka bermain stylish, great chances, ujung-ujungnya bola maju ke depan, nggak ada yang bisa shooting. Terjadi kembali ketika mereka ini kembali kesulitan ketika bertemu tim yang lebih mengandalkan fisik seperti Crystal Palace ini. Mereka dapat 3 peluang, sama sekali nggak bisa cetak gol. Ya inilah, semoga untuk City ya di Januari bisa ya seenggaknya mendatangkan 1 orang target man lah, karena lu nggak selamanya lu bisa mengandalkan false nine terus, karena ya lu di Liga Premier ini kan terkenal akan liga yang mengandalkan fisik. Ketemu 2 back seperti Joel Ward dan si pemain-pemain Crystal Palace ini yang fisiknya keker ini, lu berhadapan dengan striker mininya dari City, Gapsus, Foden, dan ya Grealish nggak bisa berbuat banyak. Oke. Dan di lini tengahnya Kevin De Bruyne ditarik nggak optimal, Bernardo Silva nggak kelihatan, dan ya kembali kalahan lagi untuk City karena murni dari lini depannya nggak jalan sama sekali. Lalu kita ke match selanjutnya, ada MU yang menang 3-0 lawan Tottenham ya.
Ole kembali menunjukkan bahwa ya ketika dia dipecat, dia mampu menghadirkan kemenangan yang gue nggak ngerti juga kenapa. Ini menunjukkan bahwa MU ini nggak stabil, kesulitan kesulitan ketika bertemu tim yang lemah, dan ya kecuali lawan Liverpool kemarin ya, dan seringkali dapat 3 poin dan menang besar juga lawan tim yang levelnya minimal setara atau di atas lah. Dan ini yang menunjukkan bahwa ya tim ini nggak stabil, terlepas dari performanya Tottenham yang di match ini gue lihat bahwa Tottenham ya mainnya juga jelek banget, sama sekali nggak bisa cetak peluang. Son tuh, terutama Son ya, orang yang dilulukan oleh seantero Asia di match ini, dapat bola aja nggak bisa cetak peluang aja nggak. Harry Kane gue melihat bahwa nyawanya udah nggak ada di Spurs. Hampir 90 menit gue nggak melihat Harry Kane yang kita kenal 2-3 musim sebelumnya. Harry Kane di Spurs saat ini ya ibarat lu bermain ya udah bermain secara fisik aja, cuman secara pikiran, secara jiwa dia udah nggak ada di Spurs. Jadi istilahnya duet Son Kane yang kita lihat musim lalu di musim ini nggak kelihatan. Son tanpa Kane ya nggak ada bedanya dengan Fred-nya di MU, nggak bisa ngapa-ngapain. MU Ole main 3-4-3 ya, 3-4-3 secara bertahan, 5-3-2, dapat 3 back Maguire, Varane, Lindelof ya, seenggaknya lebih stabil. Cuman dari sisi permainan ya gitu-gitu aja, nggak ada bedanya ngandelin Ronaldo dan Cavani ditambah di Bruno. Trio barunya MU lah. Cuman ya gak selamanya lah MU bisa menang dengan Ole dengan strategi yang kayak gini, karena lu di MU ini sistemnya nggak jelas, mau main kayak apapun nggak jelas, dari create chancesnya pun gak jelas. Jadi ujung-ujungnya lu Bruno di lapangan, dia yang dia yang diberikan kepercayaan untuk ngatur itu. Cuman ketika di sini kebetulan Bruno dapat space ya, karena Spurs mainnya jelek banget ya. Kebetulan Bruno dapat space, Ronaldo cuma perlu sepersekian peluang, begitu juga dengan Cavani. Dapat peluang cukup bagus, cetak gol. Oke. Lalu yang terakhir kita bahas Barcelona ya, sebelumnya ada Real Madrid menang 2-1 lawan Eibar dan Juventus kalah. Verona ya gue gak heran juga, karena seperti yang gue udah bilang bahwa Allegri ini bukan pelatih top ya. Jadi dia ini di Juventus ketika itu dapat Scudetto kalau nggak salah 3-4 musim itu murni karena kualitas pemain bintangnya yang memang masih dalam top perform, sama kasusnya kayak Zidane di Real Madrid. Namun ketika si Allegri dapat sekuat semenjana seperti Juventus saat ini, dia nggak bisa berbuat banyak. Lawan Verona aja nggak berkutik, karena murni dari Allegri nggak tahu mau ngapain. Sekuatnya bapuknya minta ampun. Lu lihat di starting 11 siapa yang bisa merubah keadaan? Nggak ada sama sekali. Lu mau ngandelin Morata, mau ngandelin Dybala, mau ngandelin Arthur, mau ngandelin Bentancur, ngandelin Cuadrado, selesai udah Juventus. Ya kalau gue bilang Juventus ini perlu revolusi besar-besaran lah istilahnya. Lu pemain kayak Cuadrado, kayak Morata, kayak Danilo, ya itu bukan levelnya Juve. Arthur pun sama. Lalu ya pemain kayak Bernardeschi segala itu gue juga bingung kenapa masih bisa dipertahankan kan di Juve. Oke. Lalu kita ke terakhir ya, ada Barcelona yang bermain imbang dengan Alaves 1-1, dan ini menjadi debut bagi caretaker baru ya, Sergi Bajuan yang dipromosikan ke Barca A menggantikan si Koeman yang dipecat kemarin. Ya, secara permainan Barca yang di tangan Bajuan ini ya oportunis, ujung-ujungnya murni ngincer Depay doang. Nggak ada sistemnya juga, ujung-ujungnya ngincer Depay sekali lagi. Ya kita tahu Depay nggak bisa berjuang seorang diri. Sedangkan lini tengahnya si Barca ini Gavi, Gonzalez, oke Gavi bagus, Gonzalez gue nggak begitu lihat dia main ya, karena masih berapa match atau mungkin baru debut nih pemain satu. Ya Busquets ini pun sudah melamban. Jadi istilahnya lu lini tengahnya Barca ini juga perlu di regenerasi. Dan ya gue nggak melihat itu ada di
di dalam Barca saat ini. Lu bisa lihat di di secara sistem aja Barca bersama Bajuan ini ya masih adaptasi dan masih nggak jelas, terutama di match ini lu bisa lihat mainnya. Karena sepanjang 90 menit yang gue lihat, Barca mainnya oportunis banget, dapat bola ke depan, dapat bola ke depan, dapat bola ke depan, umpannya umpan direct semua, nggak ada seperti yang kita kenal Barca berapa musim sebelumnya, ngandelin dua sayap juga, lini tengah juga, direct juga. Sementara di match ini oportunis aja ke depan, jadi istilahnya ya gue nggak heran cuma bisa satu dan nggak bisa nambah gol lagi lah istilahnya. Dan ya gue nggak melihat Barca akan berkembang ya di tangan si Bajuan ini. Oke, sekian dulu.